Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan kajian Islam yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan kemasyarakatan di Lapas Nesua Gorontalo. Mari kita buka kajian agama pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pertama arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadi. Kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Shalawatan wa salam ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Pak Ustaz Robiah Ibrahim. Yang kami hormati Pak Ketua Harian, seluruh pengurus Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo, jamaah hadirin yang kami hormati, dan insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan mental spiritual. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, para tabi'in yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan yang ada di lapas. Nah, kalau kemarin kami juga mohon maaf kepada jamaah semua, kemarin kami sudah membuka kegiatan olahraga dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Akan tetapi kemudian karena ada sesuatu hal kami mendorong sehingga akhirnya sampai dengan kegiatan berakhir itu pemberian reward terhadap kegiatan itu sepertinya terpending. Ya, maka itu juga kita mohon maaf kan kita lagi nyari dari sisi mana yang harus kita lakukan. Jadi itu harus saya sampaikan kepada jamaah, karena sampai jamaah berpikir wah jadi sepertinya tidak ada dia punya hasil ini. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kita melupakan itu. Tapi kita juga harus tetap menjaga kondisi kebugaran. Kalau tadi jamaah sekalian sudah merenggang itu berat saraf dengan kegiatan olahraga senam pagi, yang saraf-saraf kan renggang. Jadi pada sore ini kemudian kita ikat ulang dulu untuk menyatukan diri dalam kegiatan mengikuti pembinaan agama. Kita berolahraga masa pada melotot, ya. Berarti urat-urat lagi pada renggang. Direnggangkan. Nah, karena kita ikat ulang, ikat dalam bentuk ikat keimanan supaya tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kita dilatih untuk bersabar untuk itu. Kemudian jamaah pada kesempatan kemarin kami juga sampaikan kepada koordinator atau pembuka olahraga, para tahbing yang baru, ya, untuk segera membuat jadwal kegiatan olahraga. Jadi tolong jamaah kita sama-sama, karena nanti
olahraga ini juga bagian supaya juga fisik kita ini sehat. Ya. Kalau fisik sehat, kita ibadahnya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai sakit, akhirnya setengah mati. Ya, sulit melakukan ibadah karena rasa tubuh itu sakit. Nah, saya sampaikan kepada pemukanya dengan nanti tim koordinator yang baru, buatkan jadwal, buatkan eksibisi pertandingan supaya sepanjang tahun ini tidak ada yang berhenti. Jadi untuk kita memikirkan apa rewardnya itu mudah. Kalau sekalian seperti itu, sepertinya ada sedikit kendala. Ya. Jadi kita mulai dulu di misalnya bulan ini dalam rangka sampai dengan 17-an itu kita main dulu kegiatan olahraga voli. Dihabiskan voli atau futsal, dihabiskan futsal itu. Atau takraw, dihabiskan takraw itu. Baru kita bergeser ke olahraga yang lain. Kemudian tentunya juga kita butuh hiburan sedikit supaya bisa ada sedikit apa namanya merepresikan diri. Nah, pemuka yang dikesenian tolong dibangun lagi kegiatan kita apa namanya memberikan hiburan sedikit. Nah, ini khusus di penilaian saya ini khusus. Targetnya itu harus ke depan ini harus 100% dia tamat di sini. Tamat ikut kegiatan ceramah umum, tamat ikut kegiatan kajian. Jadi kan di dalam akses itu harus 100%. Baru kita naikkan bulannya. Itu baru lagi. Ya. Ya jamaah. Kenapa? Ini penting. Karena pentingnya bukan cuma buat saya, pentingnya buat semua, buat kita. Ya. Apa yang banyak kita tidak ketahui melalui kegiatan ini. Oh, ternyata seperti ini. Wudhu ini sepertinya seperti ini. Seperti kemarin ada perdebatan tentang bacaan. Nah, kami sudah menyampaikan ke Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz saya minta kesediaannya untuk menjadi instruktur atau pengajar tahsin di sini. Biar lurus, biar bagus. Ya, kemarin ada yang ya Pak Ustadz. Ini kan jadi perdebatan. Kenapa? Ilmu kita sedikit, sehingga mana yang benar? Ya, karena kita di Indonesia ada yang kita anut macamnya, Pak Ustadz. Ya. Ada maksud sehingga itu juga. Nah, itu kan ilmu. Gitu. Banyak yang kita tidak tahu. Makanya saya katakan kemarin bahwa yang tidak hadir di kegiatan pelatihan khutbah kemarin sebenarnya sungguh sangat rugi, Pak. Karena di situ bukan cuma ilmu bagaimana tentang khutbah itu, bagaimana tentang imam itu, tetapi Pak Ustadz juga mengkonsentrasikan diri memperbaiki bacaan-bacaan terutama bacaan Al-Fatihah. Karena kita ini jelas imam Pak, minimal imam di rumah atau imam di jamaah yang kecil. Kalau di rumah kan ada istri, ada anak, minta imam baca Al-Fatihah tidak tahu bahaya. Baru mau baca apa? Sementara mau sholat sah kalau Fatihahnya dibaca, iya Pak Ustaz. Itu ya. Saya kira itu saya tidak berceramah, tapi memberikan sedikit uji dengan Bapak saya. Mari kita dukung kegiatan yang ada di lapas ini. Ya. Insya Allah kita bisa bergeser sedikit demi sedikit karena ilmu itu kalau semakin ditambah juga kita akan merasa seperti sebenarnya banyak yang belum kita ketahui. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Presiden tadi. Semoga dapat kita pahami dan cermati bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa yang menyimak secara live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni tujuan agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Rodulanto Ibrahim STHI. Kepada Pak Ustaz waktu tersebut disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin yang alhamdulillah senantiasa tetap semangat, ya, henti-hentinya semangat. Kami yang muda-muda ini kadangkala kalah dengan semangatnya orang-orang tua, ya. Saya juga di Bualemo ada sudah sesepuh, sudah nenek-nenek mimpin sidang dari pagi sampai malam. Orang sudah dapat tidur-tidur begini, itu nenek-nenek masih semangat mimpin sidang. Itu karena apa? Karena semangatnya orang-orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati Ketua Masjid bersama jajaran beliau dan seluruh warga binaan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Saya tadi sudah bilang sama Pak Amri, saya mungkin tidak bisa sholat asar sama-sama. Saya start kemarin dari Mis Haji Bengawan Solo. Pas adzan itu saya langsung minta sholat. Setelah itu saya langsung start kemarin. Jadi saya sudah minta izin untuk tidak bisa sholat asar bersama, tapi pada asar insya Allah saya sudah di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang kemarin. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Dia galau kalau tidak pernah ke masjid, ya. Dia galau kalau dia dalam 5 waktu itu tidak ke masjid. Karena apa? Karena hatinya senantiasa terpaut di masjid, ya. Jadi insya Allah bapak-bapak yang di sini setelah keluar dari sini, insya Allah benar-benar hati itu terpaut di masjid, ya. Itu yang paling inti. Ini hidup ini cuma singkat, 60 sampai 70 tahun. Kadang-kala kalau saya menghadap kepada pimpinan, kepada bupati, kepada gubernur, kalau saya menghadap kepada pimpinan, cuma saya mau kasih ingat, Pak, orang umur ini cuma 60 sampai 70 tahun. Setelah itu semua game over, selesai urusan, ya. Yang paling inti itu adalah apa ibadah yang kita akan bawa, apa bekal yang kita akan bawa pada saat kita setelah kita meninggal dunia. Itu yang paling baik, ya. Jadi kalau kita hidup ini cuma berleha-leha, azan berkumandang Allahu Akbar, seakan-akan mau dianggap miss call, panggilan tak terjawab. La ilaha illallah, ya. Ini musibah, ya. Azan itu panggilan, ya. Hayya 'alas shalah, apalagi sudah hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Hanya orang-orang yang mau menang nanti itu, yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kalau senantiasa senang datang ke masjid, berarti hatinya itu dalam keadaan hidup. Tapi kalau sudah mulai Allahu Akbar, oh sudah, tunggu dulu, lapat ta'am, ya, mengkulit tolak patah,
hijau, ya, maka dipertanyakan hati kita. Karena hati itu, ya, ada tiga. Ada hati yang hidup. Hati yang hidup itu apa? Hati yang senantiasa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenang itu, hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang tenang. Hati yang senantiasa dia senang ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah malam, semua orang tidur, dia bangun tengah malam, dia sholat malam, jam 4:03 dia bangun, memohon kepada Allah, mengangkat tangan sambil meneteskan air mata. Dia adalah orang-orang yang kata Allah dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Karena apa? Khaufan wa tam'a. Karena takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3:30 kita bangun, Masya Allah, ya. Ada kata Nabi Muhammad SAW apa? Inna syarafan nas al-qiyamu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu diukur bagaimana sholat malamnya, sholat tahajudnya. Jadi kalau ingin mulia di muka bumi ini, perbanyaklah sholat malam, sholat tahajud, di samping sholat wajib. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah rajulun nasha'a fi ibadatillah. Seseorang yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya seorang tabi'in besar namanya Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad ini, beliau ini adalah seorang yang bejat akhlaknya. Ya. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba karena jatuh cinta kepada seorang wanita, dia naik ke atas tembok, ingin melihat wanita tersebut. Setelah dia naik ke atas tembok apa? Dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidaklah akan datang suatu kaum ketika seseorang itu hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia terjatuh karena bergetar hatinya mendengarkan ayat Al-Quran. Setelah itu dia mengatakan, ya Allah, tubtu ilaika. Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Maka setelah itu, setelah dia bertobat kepada Allah, dia menjadi orang yang alim besar. Dia memiliki anak. Anaknya siapa namanya? Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini adalah, bayangkan, orang tua yang soleh pasti akan melahirkan anak yang soleh dan soleha. Ya, Ali bin Fudail bin Iyad, ya, beliau ini adalah anak yang sangat soleh, hatinya sangat lembut, tidak boleh mendengarkan ayat-ayat tentang neraka. Beliau pasti akan menangis terisak-isak. Suatu ketika Ali bin Fudail, Fudail bin Iyad, ketika bapak ini, Fudail ini kan bapaknya, ketika mau imam, dia lihat dulu ke belakang, apakah ada Ali atau tidak. Karena beliau khawatir kalau beliau mau jadi imam, kemudian bawa ayat-ayat berkaitan tentang neraka, nanti anaknya menangis terisak-isak. Dia lihat suatu ketika sholat, dia lihat ke belakang, oh tidak ada Ali bin Fudail anaknya. Setelah angkat takbir, setelah Al-Fatihah, tiba-tiba anaknya ini Ali bin Fudail datang, masbuk. Ya, apa yang terjadi? Karena bapaknya tidak tahu bahwa Ali bin Fudail ini menjadi makmum, Fudail bin Iyad membawakan ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka.
Di tengah perjalanan bacaan Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran yang sangat merdu, ya, tiba-tiba anaknya itu menangis terisak-isak. Setelah menangis terisak-isak, langsung jatuh tergeletak, ya, karena jatuh kena benturan kepalanya, menyebabkan dia meninggal dunia karena dalam keadaan sholat. Dan beliau dijuluki dengan qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang berharap meninggal dunia dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah belum ridho kepadanya. Banyak orang yang berharap ketika dia meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, tetapi Allah tidak meridhoinya. Dan banyak yang berharap ketika seseorang pergi ke tanah suci, dia meninggal di tanah suci, tetapi ketika dia datang ke tanah suci malah justru sehat, ya. Dari Indonesia sakit, datang ke tanah suci jadi sehat, ya. Berarti Allah tidak ridho dia meninggal di tanah suci, tetapi hanya orang-orang pilihan Allah yang akan meninggal di tempat-tempat yang demikian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga ini adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seseorang yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ya, beliau ini umur 9 tahun sudah jadi ulama besar, ya. Bahkan orang tuanya kasih permainan. Bayangkan kalau anak-anak dahulu dikasih permainan menangis, ya. Zaman sekarang tidak dikasih permainan menangis. Itu beda ulama terdahulu dengan orang-orang di zaman sekarang. Kalau anak-anak di zaman sekarang, kalau tidak dikasih permainan menangis. Kalau orang-orang sholat terdahulu dikasih permainan, dia menangis. Itu bedanya, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi, ya, beliau orang dari anak kecil sudah menjadi ulama besar. Kalau kita mungkin umur 9 tahun, itu yang saya bilang, sering saya bilang, umur 9 tahun bermain knock-knock, ya, bermain ML, Mobile Legend, ya, macam-macam, ya, main poker, ya, macam-macam dia permainan, main PlayStation. Tapi umur orang-orang terdahulu, Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah menghafal kitab hadis Muwatta Imam Malik, 15 tahun beliau sudah menjadi mufti besar. Itu Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Nawawi, ya, dan ulama-ulama besar demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Intinya apa? Mencari pertemanan itu sulit. Ya. Karena teman itu berat. Seorang penyair Arab mengatakan apa? As-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Ya. Makanya seorang Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang dilihat dari agama temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Jadi teman itu penting. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin kena parfum, ya banyak bergaulah dengan penjual minyak. Kalau ingin kena parfum, ya. Kalau ingin kena juga baju kotor, bermain dengan siapa? Tukang besi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk itu adalah seperti penjual parfum, hamilil miski, wa sahibil kir. Seperti penjual parfum dengan apa? Tukang besi. Kalau penjual parfum itu, ya,
bau yang harum, atau kita akan diberikan minyak oleh penjual parfum itu. Tetapi kalau orang-orang kita bergaul dengan orang-orang tukang besi, bisa jadi baju kita terbakar, atau yang kedua, kita akan mendapatkan bau yang tidak bagus dari tukang besi itu. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memilih teman yang baik di dalam bergaul, karena teman itu sangat mempengaruhi. Teman itu dalam tingkatan ada beberapa dalam bahasa Arab. Ada namanya zamil. Zamil itu teman, ya. Zamil dinamakan dia zamil, ada dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Muzammil, ya. Selimut, ya. Jadi kalau zamil teman itu dia bisa menyelimuti, bisa menyembunyikan, bisa melindungi temannya, melindungi sahabatnya. Itu teman. Ya. Ada juga dinamakan dengan shadiq. Ya. Teman itu shadiq. Makanya seorang penyair Arab mengatakan apa? As-shadiq man saddaqaka, la man sadaqaka. Teman itu apa? Orang yang senantiasa memperbaikimu, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Ya. Jadi kalau ada teman yang senantiasa memperbaiki, memberikan nasihat kepada kita, maka itu teman. Ya. Bukan yang membenarkan kita. Oh ya betul nggak, padahal salah. Itu bukan teman yang baik. Itu namanya, kalau bahasa dalam birokrasi itu namanya tukang koprol. Ya. Jaga bak koprol nih. Ya, jaga bak hat-trick. Ya, itu dalam bahasa birokrasi. Ya. Satu Pak ganti lagi pimpinan, Pak koprol di situ saya ini dipaham. Ya. Pak ganti pimpinan saya juga dipaham. Itu tukang koprol itu namanya. Ya, jaga bak koprol. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teman itu pilihlah baik-baik. Itu baru teman. Bagaimana kalau pasangan hidup kita? Pasangan hidup itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "At-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithuna lil-khabithat." Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya, sebaliknya wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Maka kalau kita ingin mencari pasangan kita yang ideal, jadilah dulu kita orang yang baik. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan istri seperti Aisyah, jadilah kita seperti Rasulullah. Ya. Tapi juga kalau ingin seorang wanita seperti Asiyah binti Muzahim, dia tidak perlu suaminya seperti Fir'aun, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya. Iya, karena Asiyah binti Muzahim itu wanita yang solehah. Bayangkan wanita yang solehah menikah orang yang paling bejat, yang mengaku Tuhan. Apa doanya Asiyah binti Muzahim? Walajini min Fir'aun wa amalihi, walajini min al-qawmi zalimin. Ya Allah, selamatkanlah saya dari Fir'aun dan amalannya. Walajini min al-qawmi zalimin, dan selamatkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Bayangkan, itu doanya Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, ya, yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan. Jadi kalau ada wanita yang ingin seperti Asiyah binti Muzahim, jangan pernah berharap suaminya seperti Fir'aun. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah rajulun. Seorang yang, lagi dua ya. Sebelum yang paling terakhir, yang terakhir itu adalah rajulun, seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fafarat ainuhu, kemudian dia meneteskan air mata. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, ya, kemudian tidak pernah tersentuh, ya, atau misalnya sholat punya kamar main, maka putih. Malaikat laki-laki bahas sujud yang putih itu, ya, tidak ada apa namanya, tidak bergetar hatinya kalau begitu. Ya. Harusnya ketika dia sholat, dia beribadah kepada Allah,
semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah lihat ketika gerhana, bayangkan ini gerhana. Ya, waktu gerhana di Sulteng waktu itu gerhana full. Kalau kita di sini cuma separuh. Ya, waktu itu di Sulteng pas MTQ full. Ya, orang selfie. Hai guys, saya sekarang lagi di gerhana. Saya kalau lihat di FB itu tertawa-tertawa. Gerhana Nabi itu pada saat gerhana Nabi punya muka itu merah, takut. Karena apa? Beliau tahu bahwasanya awal dari kiamat itu gerhana. Ya, ini sekarang tidak gerhana. Hai guys, sekarang masih guys, lihat guys. Nah, ini salam musibah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mulai kita perhatikan. Jadi kalau gerhana itu Nabi itu kurung dalam masjid sholat, ya. Nabi itu sholat pada saat, bayangkan, kenapa sholat gerhana itu panjang? Supaya apa? Kalau gerhana itu adalah awal dari kiamat, maka aman, ya. Sudah kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah, ya. Makanya sholat gerhana itu dikasih panjang. Nanti keluar kamar itu bulan, nanti keluar kamar itu matahari. Baru itu selesai sholat. Ini tidak mau barang selfie. Hai guys, Masya Allah, saya di sini guys ya. Subhanallah, musibah. Ya. Assalam. Jadi dikasih ingat, bapak-bapak yang hadir di sini, kalau ada gerhana dan orang masih selfie, kasih ingat, Nabi tako di muka saja merah, ya. Nabi langsung berkurung di masjid dan langsung sholat, sholatnya panjang. Nanti keluar itu matahari, nanti keluar itu bulan, baru beliau berhenti sholat. Ini kita tidak mau selfie, lagi itu, wow. Selfie lagi di belakang gerhana itu. Ya salam, ada di gerhana itu. Kita tidak tahu awal dari kiamat itu gerhana. La ilaha illallah. Kita seminta-minta di dunia mau kiamat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mulai kita perhatikan bersama. Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah, usahakan hati kita benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Ini tidak, kalau menghadap pimpinan, ya Pak, mohon perintah Pak. Tapi kalau menghadap kepada Allah, la ilaha illallah, belum sikat gigi, ya, salam, belum mandi, masih kelelawar berterbangan, la ilaha illallah. Yang kata Nabi Muhammad SAW, fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda bani Adam. Kata Nabi apa? Man akala thuman aw basalan fala yaqribanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah atau makan bawang putih, maka kata Nabi apa? Jangan mendekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda bani Adam. Karena malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Ini bukan bawang, suka bawang abu ngenge, penerbangan. La ilaha illallah. Ya, penerbangan orang yang bisa masuk jangan tahan nafas. Ya karena apa? Sudah penerbangan. La ilaha illallah. 3 hari tidak mandi. Ya, akhirnya apa? Terganggu orang di sebelah. Ya, apalagi kalau sholat sementara sholat Jumat. Saya juga perhatikan kalau saya khutbah di luar mau stop pada. Ya. Toto pada masuk kamar, Allahu Akbar, so tidak lagi makmur, langsung takbiru, la ilaha illallah. Akhirnya mengganggu orang di samping ini. Molotov, la ilaha illallah. Ini kenapa? Karena tidak paham. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita beribadah kepada Allah, kita harus perhatikan semuanya. Ya, termasuk itu penerbangan. Ya, kelelawar itu berterbang, itu dijaga. Jangan sampai sementara mau takbir Allahu Akbar langsung orang di sana Allah langsung pingsan karena diangkat takbir langsung terbang ini. Ya, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang berikutnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahsaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yanfiqu yaminuhu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Seorang yang bersedekah, Nabi memberikan analogi, sampai-sampai yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kalau di zaman sekarang tidak, suka begitu lagi. Bilang di Pak Haji yang bekas ya, tulis di Pak Haji Penana, la ilaha illallah, musibah. Ya. Ente bangga ente penama mau tulis, kalau perlu kenapa tidak bilang kita penama nomor 1 di masjid, di toa? La ilaha illallah, ente bangga. Tulis saja hamba Allah, kalau perlu tidak usah disebutkan nama saya. Ya, biar Allah yang nilai, jangan suruh nilai sama manusia. Ya. Suruh nilai sama Allah. Perbanyak kita beramal, jangan mencari pahala. Yang kita cari apa? Allah ridho sama kita atau tidak? Mana amalan yang Allah akan menjadi sebab Allah ridho kepada kita, itu yang kita cari. Kalau Allah ridho kepada kita, insya Allah pahala itu hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Itu yang kita cari. Ya. Kalau kita cuma mengharap manusia, kayak bilang Pak Haji yang kas ya, ya. Tulis kasar 5 juta ya, padahal kok 1 juta. Ya. La ilaha illallah. Kita komprong soal akal lagi. La ilaha illallah. Ya. Maka ini mulai kita perhatikan bersama, kita mulai ikhlaskan niat kita. Kalau ada keluarga-keluarga yang begitu yang bersedekah, yang suruh sebut depan nama tuh, tidak ada pun kan bersedekah mungkin. Ya. Karena yang kita cari itu adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan sebagaimana biasa, insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan kemarin itu tanya jawabnya banyak sekali, ya. Insyaallah hari ini juga kalau ada pertanyaan saya persilahkan yang sebesar-besarnya. Dan apalagi kita sudah berada di hujan seperti ini, hujan keras, ya. Berbanyak berdoa, di samping kita mendengarkan ceramah, berbanyak berdoa. Itu yang saya bilang tadi, perbanyak amalan, perbanyak doa, karena kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah akan terima. Itu yang kita cari. Wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya agar segera maju ke depan. Ya, satu. Ada lagi? Ya, sambil menunggu pertanyaan. Terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi Umar. Mohon izin Pak, Ustaz, saya mau menanya. Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Terima kasih. Baik, ada lagi? Tahu dong? Belum tanya? Ya, belum. Oh ya, silakan. Inilah sebelum kita. Yang semangat belajarnya atau menuntut ilmu itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat kemarin Pak Ustaz sempat memberikan satu pembekalan buat kita mengenai tata cara khutbah dan sholat. Yang saya tanyakan ini tata tertib sholat Pak Ustaz. Setiap kita kalau sholat, saya hanya berharap para jamaah
ketika imam sudah barusan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah menanjak berdiri, saya berharap kalau ada orang yang seperti itu sebaiknya ambil saf yang paling belakang, jangan ambil saf yang paling muka, sehingga saf yang masih padat ketika dia berada keluar, saya kena dengan kaki di pinggul saya, karena dia mungkin ada mobil yang sudah menunggu dia di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada lagi? Ya, satu penanya terakhir. Ya, dipersilakan Ustaz Alif Mubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Mubu. Tolong ajarkan kepada kita bagaimana cara agar duka sedang menghampiri hati kita tetap tenang. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Ustaz. Ya, satu terakhir. Terima kasih. Pak Ustaz, mohon penjelasan tentang saya melihat ada yang kalau dia harus sholat, misalnya dia sholat sendiri karena masbuk, kemudian ada yang dimiliki di masjid itu, ada yang sholat sunat. Nah itu kemudian dia biasa mau apa kadang orang itu mau kasih tanda jangan bagi karena itu sholat sunat. Pertanyaan saya, apakah ini ada dalilnya? Apakah memang orang itu perlu pakai bahannya atau langsung ikut saja? Karena di hadis yang saya tahu itu orang yang ikut itu tidak perlu pakai bahan, dan orang yang sholat sunat boleh mengikuti orang sholat wajib sebagai imam. Sebaliknya juga orang yang sholat wajib boleh diikuti oleh orang sholat sunat, sehingga tidak perlu untuk memberi kode itu. Nah ini kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Kan ini jadi satu persoalan. Ketika ada yang tidak pakai langsung itu saja itu disalahkan. Kira-kira bagaimana itu persoalan itu? Yang kedua Pak Ustaz, tentang penjelasan Pak Ustaz tentang kaos tadi. Misalnya kaos itu Pak Ustaz, dia hanya menggunakan kaos saja, tapi itu bersih. Itu kira-kira bagaimana? Tapi dia punya baju yang lain yang lebih bagus maksudnya. Tapi dia pakai juga kaos yang walaupun seadanya tapi bersih. Sedangkan kita mau sholat itu kan wajib menggunakan yang bersih. Kira-kira bagaimana? Apakah harus yang indah atau cukup yang bersih? Terima kasih Pak Ustaz. Ya baik Pak Ustaz, dipersilakan untuk menjawab. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Insan, Allah mengabadikan bagaimana perkataan orang-orang ikhlas itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Itu orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beribadah, kami memberikan makan itu untuk mencari ridho Allah. Itu orang yang ikhlas. Jadi kalau kita sholat, jangan ingat-ingat sholat. Kalau kita maksudnya setelah sholat jangan ingat-ingat, saya ke sholat tadi itu bagaimana ya? Yang penting kita maksimal sholat selesai. Kita bersedekah, jangan diingat-ingat, saya ini bersedekah, mau tak pulang kalah saya pedoi ini. Ya, jangan ingat-ingat begitu. Itu tidak ikhlas.
Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya saya memberikan makan, saya beribadah kepada Allah untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak berharap balasan dan tidak berharap terima kasih. Itu orang yang ikhlas. Ya, jangan tiba-tiba kasih ini orang tetap pilih, so kasih lagi. Jangan begitu. Kita bukan mencari ridho manusia, cari ridho Allah. Yang penting kita sudah niat untuk memberikan, kita beribadah dengan maksimal, insya Allah itulah orang yang ikhlas. Ya, itu jadi orang yang ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, Kemudian yang kedua, tata tertib sholat. iya, tata tertib sholat. Ya, ayat tadi ya. Sholat itu ya sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Kalau yang langsung buka jalan, kalau yang Allahumma antas salam wa minkas salam itu di depan. Tapi kalau Allahumma lantas jalan, ya, itu di belakang. Ya. Di belakang itu Allahumma lantas jalan, ya. Yang langsung hadiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kan kalau ada yang langsung Allahumma antas salam, kalau ada Allahumma lantas jalan, ya, langsung jalan, di belakang itu supaya tidak mengganggu. Begitu juga yang sebagaimana yang saya sampaikan, dia sholat di masjid 20, dia 8, dia paling depan. Akhirnya apa? Pas sudah 8, tak bongkar sampai itu sah. Usahakan kalau dia 8, yang di belakang lah. Jangan mengganggu yang 20 di depan. Supaya kalau dia tak bongkar, ya sudah mau di belakang yang tak bongkar, di muka tetap biasa. Ya, itulah yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau melaksanakan sholat. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, Cara kita ketika duka menghampiri supaya tidak nampak. kalau kita duka, ya, kita duka itu memang duka itu berat sekali itu duka. Tetapi apa? Kalau kita berduka, kita hanya mendoakan. Kita doakan. Apalagi kalau kita di sini misalnya terdengar ada keluarga kita, apalagi yang terdekat kita, ya, meninggal dunia, kita hanya mendoakan. Kita perbanyak doa. Nabi itu ketika dia mendengarkan keluarganya meninggal dunia, beliau dalam keadaan berjauhan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut, apa yang beliau lakukan? Beliau memperbanyak mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Itu yang beliau pikir. Jadi tidak perlu, Allah saya tidak dapat hadir. Jangan, tidak usah perlu. Ya, so jauh, tidak apa-apa, banyak berdoa. Doakan dia di setiap sela-sela waktu kita beribadah. Doakan dia pada sepertiga malam, ya. Mintakan doa kepadanya. Itu yang kita lakukan terus-menerus. Supaya apa? Supaya minimal dengan doa kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Bisa jadi akan meringankan dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya di kubur nanti dengan doa-doa kita. Jadi kita usahakan itu yang kita lakukan. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, saya membaca Al-Quran mengirim pahala kepada si mayit ini. Perbanyak baca Al-Quran, tidak apa-apa. Kirim dari sini, ya. Kirim dari sini. Sekarang saja mau kirim pulsa lewat udara, ya. Apalagi sekarang kirim doa, itu yang mustajab. Ya, kita doakan kepada keluarga-keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Iya. Selanjutnya saat kita masuk, apakah masih apa? Kalau masuk itu cuman karena di Gorontalo sudah terbiasa begitu pakai, ya, pakai. Tapi kalau di zaman Nabi dan di Arab tidak perlu pakai. Cuman dia sudah samping, sudah dekat begitu, berarti sudah dimakmum dia. Cukup begitu. Ya, sebagaimana yang Amaku bilang tadi, ya. Cuman di samping sudah cukup itu. Ya. Cukup itu sudah tanda bahwa dia siap jadi makmum. Dan yang di sebelah kiri itu harus siap jadi imam. Itu tujuannya. Ya, dia mau sholat sunnah tapi kalau di Gorontalo karena sudah terbiasa dengan pakai, dipegang sini. Ya. Tapi yang jadi masalah juga kadang orang tidak tahu atur saf. Akhirnya barat kanan terus. Harusnya kalau dia suka dua taks, yang pertama pakai pinggir. Yang kedua, yang dia pakai itu makmum supaya mundur kemarin, dan yang kedua itu pas di belakang imam. Begitu caranya. Jangan mau tapi itu tutup, akhirnya mau barat sebelah. Ya.
kanan terus, tidak seimbang, tidak simetris, ya. Jadi harus seimbang kiri dan kanan, ya. Kalau mengatur saf itu harus kiri dan kanan. Saya pernah lihat juga di beberapa masjid, kadang-kala ada orang yang makmum, ya. Dia bukan ba'ambe dari kanan, dia ba'ambe dari ujung sekali. Akhirnya di tengah-tengah tak kosong, ya. Ini juga perlu kita perhatikan pada saat kita menjadi makmum. Yang awal kita mau ambil jadi makmum itu di pinggir imam dulu, ya. Sebelah maksudnya kalau dia imam di masjid sebelah kanan, ke kanan baru kemudian kiri begitu. Kanan baru pertengahan, baru kanan baru kiri begitu. Itu cara mengatur saf, ya. Mengatur saf. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya tentang masalah pakaian. Jadi masalah juga. Ini pakaian sekarang, apalagi saya bukan permasalahan bersih atau tidak. Yang sekarang yang lebih tren itu kadang-kala orang Allahu Akbar di depan terus angkir bir, ya. Biasanya kan begitu, tertulis apa harga, ya. Kenapa? Kan orang sementara soko baca-baca di depan ini, ya. Kadang-kala kan begitu. Akhirnya membuat buyar orang yang beribadah di belakangnya. Karena apa? Karena dia baca-baca angkir bir, ya. Ya. Mau dia baca ini apa? Foto-foto caleg, ya. Kalau aku, ya. Tak tulisin nama-nama, dia baca-baca. Ya. Ini juga kalau mau pakai kaos, usahakan kaos yang kosong tulisan apa-apa, supaya juga membuat orang makmum di belakang tidak terganggu. Ini Pak Sopo pun langsung bacakan dari baju di belakang, ya. Jadi usahakan kalau mau sholat, ya, usahakan kasih yang polos, yang di belakang itu polos, supaya apa? Supaya orang fokus ibadah. Ini mau dibaca ini yang di belakang, yang suruh bacakan di belakang ini, ya. Jadi itu yang mulai kita usahakan kalau perlu, kalau ada yang ketua takmirul masjid. Kalau tadi itu masih keluar kan, kalau dia pakai kaos itu baru tak tulis di belakang macam angkir bir, ya sudah ya bahkan 3 bulan langsung baca sama-sama itu nanti baju di belakang itu, ya. Nah kamar yang apa namanya, yang polos, supaya apa? Supaya orang khusyuk dalam sholat, ya. Jangan sampai orang beribadah, dia datang beribadah, dia mau cari pahala, dia mau cari ridha Allah, terganggu orang lain gara-gara pakaiannya itu. Belum lagi kalau pakaiannya itu yang saya bilang tadi, ada kelelawar yang terbang, ya. Allah, ya. Karena apa? Karena penerbangan, ya. Belum lagi DP kaos sama melontung, ya. Pak kamu itu, ya. Saudara bol-bol, ya. Jadi harus kita mulai perhatikan forma putih, karena ini kenyataan di lapangan yang sering saya dapatkan, yang sering saya perhatikan, kadang-kadang tidak diperhatikan, itu terlihat sepele, tetapi apa? Akan merusak sholat orang lain, ya. Terlihat sepele, tetapi akan mengganggu ibadah orang lain. Kasihan orang datang itu sudah berharap saya mau sholat ini memang fokus dalam beribadah, sampai di masjid terganggu dengan masalah-masalah yang demikian, ya. Maka kita mulai perhatikan kalau dia bersih, ya, biar dia pakai kaos bersih, ya, dan tidak mengganggu orang sekitar, insya Allah itu tidak apa-apa. Alangkah lebih bagusnya kalau dia pakai pakaian muslim, ya, pakai pakaian muslim. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa, Ustaz. Kita baca dengan Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu ila radida, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'abdika rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa ma fiha wa ma ba'daha
Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa ma fiha wa ma ba'daha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.